Kita sama-sama saudara, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Pekerjaan Tuhan itu dengan cara yang ajaib. Engkau yang sakit, ya perutmu sakit, katakan pada saat aku menonton live ini Tuhan, ada hadirat-Mu bekerja Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya sakit perutmu saat ini sembuh dalam nama Yesus, dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Yulensia, luntungan saat ini kau pegang perutmu Bapa di dalam nama Yesus. Perut sebelah kanan Tuhan yang sedang terganggu bagi Lunsia Tuhan Yesus. Aku berdoa in Jesus name, be healed, be clear, be free. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Pastor tolong doakan anak saya yang lagi ikut tes UKOM sekarang ini ya, diberkati, pintu gerbang anugerah dibuka bagi dia in Jesus name, haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Baik, mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan, namun kita akan angkat satu pujian sekali lagi saudaraku ya, haleluya. Praise the Lord. Kami berjanji Tuhan untuk menghormati-Mu. Yes God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang haus akan kebenaran-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Aku berjanji. Amen. Menghormati Ibu dalam segala perkara. Terima kasih Dimas. Di mata-Mu tak bercela. Aku berjanji menghormati-Mu. Hanya Engkau yang berharga. Terima kasih Arjuna dalam hidupku. Terima kasih Dokter Dara, God bless you. Mari sama-sama katakan haleluya. Janji menghormati-Mu dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Terima kasih Ito Dingse. Di mata-Mu. Salam ya buat keluarga ya. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih banyak Ito Yati. God bless you. Amin. Yesus Tuhan, menghormati-Mu. Hanya Engkau yang berharga. Thank you Ena. Tuhan Yesus berkati dalam hidupku. Thank you Arjuna. Mari sama-sama katakan haleluya. Ku menghormati-Mu. Ku menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi, yang maha suci. Ku menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang Ku cinta. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Terima kasih banyak ya, amin. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan Yesus ya. Diberkati Dimas ya, Jiel, selamat pagi, selamat siang ya, Yani Wow, Ena, thank you. Haleluya, praise the Lord. Yes, Simon Hamdulillah ya, selamat siang ya, minta dukungan doanya. Nah, Tuhan Yesus memberkati ya, haleluya. Di mata-Mu tak bercela. Kami berjanji Tuhan. Aku berjanji.
Yes, God. Oh, Shalom ya, shalom Mira 17, Erik Peren, amin. hanya Engkau yang berharga. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siap-siap saudara ya, siapkan Alkitab saudara. Jikalau saudara ada di rumah, siapkan Alkitab saudara. Tapi kalau saudara ada di jalan atau di kantor, saudara boleh dengar saja di layar monitor saudara. Mari sama-sama katakan saudara, kami menghormati-Mu Tuhan, haleluya. Menghormati-Mu Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi, yang maha suci. Kami menghormati-Mu Tuhan. Menghormati-Mu Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Mari saudara, Sekali lagi dengan kita kesungguhan nyanyikan hatimu, pujian ini ya, sambil nyanyikan kita bagi belajar Tuhan. saudara. Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik. Penny Manovo ya, shalom ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih banyak yang sudah bantu-bantu share ya. Apa judul pujian ini Pak? Ya, aku menghormati-Mu. Yes, haleluya. Enak, thank you banget buat ringnya. Haleluya. tak bercela. Yes, Aku God. berjanji, Aku berjanji. Yesus. Allahku ajaib betul. Zeli, terima kasih banyak ya. Haleluya. Shalom Pak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin ya. Otoni Lauji. Haleluya. Amang, pastor doakan anakku yang ada di Jepang supaya cepat dapat omongan. In Jesus name. Ya, rahim istrinya dibuka, bahkan suaminya diberikan kekuatan kesuburan. In Jesus name. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Thank you Ena. Ku menghormati-Mu Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi, yang maha suci. Kami menghormati-Mu Tuhan. Ku menghormati-Mu Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku Saya jemput semuanya bangkit berdiri bersama. Ku menghormati. ya, Sintang hadir ya. Ya, kirim salam buat keluarga, tetangga, saudara semuanya kirim salam. Amin. Maria Hasibuan, amin ya. Semangat ya, semangat Ibu ya. Haleluya. Amin. Andi, Tuhan memberkati-Mu. Doakan saya Bapak Pendeta sakit pilek ya, dalam nama Yesus. Sakit pilek itu, bahkan virus-virus, tenggorokan semuanya sakit dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Haleluya. Uli menurun 20. Haleluya. Aman. Saya lagi sakit, saya minta doanya. In Jesus name, apapun sakit penyakit Tuhan jamah lewat program ini Tuhan bekerja. In Jesus name. Haleluya. Shalom Pak, mohon doanya. Aku kurang sehat, masih banyak beban kepada anak-anakku. Haleluya. Yes. Bapak damai sejahtera, roh kekuatan Kau berikan kepadanya Tuhan. Sukacita melebihi dari persoalan, maka dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Herli Magnes, pastor doakan belakang saya yang sakit. In Jesus name, Tuhan jamah punggung, bahkan pinggang, tulang belakangmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Shalom Adinda Effendi Tambu Bolon ya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik.
dan hujan. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita, tentunya siapkan Alkitab kita saudara. Haleluya, haleluya. Dan izinkan Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan ini sehingga mata hati dan mata rohani kita dibukakan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa, siang hari ini hambamu Pastor Daud mengucap syukur bisa mengunjungi saudara-saudaraku semuanya Tuhan, yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, bahkan sampai ada di Taiwan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan di Israel juga nonton program ini Bapak. Dimanapun mereka berada Tuhan, aku berdoa, jamah dan berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Firman-Mu adalah roh-Mu ya Tuhan. Ketika kami menerimanya, ketika kami percaya, ada kuasa Allah mengalir. Dan pada siang hari ini juga, aku memohon Tuhan belas kasihan-Mu. Ketika firman-Mu diterima oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, jadilah Tuhan apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan, mukjizat-Mu terjadi in Jesus name Lord. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu siap Tuhan untuk berkata-kata, urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, anasir-anasir jahat, segala roh-roh yang ingin mengganggu, yang merusak, mencuri, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau keluar dari kehidupan kami, bahkan frekuensi ini semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Pastor Daud ambil pada siang hari ini dari Kitab Yohanes saudara, Kitab Yohanes pasal yang kelima. Haleluya. Kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara kita buka Alkitab kita. Judulnya di sini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Namun banyak orang-orang yang tidak percaya kepadanya, menganggap bahwa Yesus itu seorang yang membuat onar. Karena ketika Yesus ada di tengah-tengah umat Israel atau di Yerusalem saudara, mereka semuanya itu sedang hidup dalam aturan-aturan tradisi kebudayaan atau nenek moyang saudara. Tapi ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus selalu melakukan mujizat pada hari Sabat. Sebenarnya Yesus sedang menggenapi hari yang ke-7 saudara ya. Taurat berkata begini ya, 6 hari lamanya, Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 ya. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 ya, Allah meminta semua manusia ciptaannya itu untuk beristirahat. Kata beristirahat itu bukan tidur saudara, tapi diam dalam hadirat Tuhan ya, tenang dalam hadirat Tuhan, beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Sebenarnya untuk apa saudara? Karena Tuhan tahu bahwa selama 6 hari manusia sibuk dengan kegiatannya. Allah tahu bahwa manusia itu lelah saudaraku. Allah tahu bahwa manusia itu banyak hal yang mereka hadapi, persoalan-persoalan setiap hari. Dan itu sebabnya Tuhan mau membuat anak-anaknya tenang saudara. Karena dalam Sabat itu Allah bukan hanya untuk minta disenang-senangkan saudaraku, tapi Tuhan ingin memberkati, menjamah, memulihkan kembali ya, memulihkan kembali keadaan anak-anaknya. Dan itu sebabnya ketika Yesus hadir ya di zaman Yesus saudaraku, dia selalu membuat tanda-tanda ajaib pada hari Sabat. Ini sebenarnya untuk mencelikkan mata orang-orang Yahudi yang selalu mengkultuskan Sabat, tidak boleh bekerja, tidak boleh mengapa-ngapain, tapi mereka nggak ngalami apa-apa dari Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya. Hari Sabat dia ingin menyembuhkan, hari Sabat dia ingin menolong, hari Sabat dia ingin membangkitkan, di hari Sabat dia ingin memberkati orang-orang yang sedang mengalami persoalan. Haleluya. Tapi hari ini saudara, saya kasih tahu ya, ketika kita sedang ibadah pun kita sedang bersabat dengan Tuhan. Kita sedang bersabat dengan Tuhan. Dan hari ini
Hari ini percaya saudara, kalau saudara buka hati dan saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin bersahabat dengan Engkau, lakukanlah sesuatu apa yang menurut Tuhan baik buat saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita lihat saudara, apa yang Tuhan kerjakan di hari Sabat pada saat ini di perikop ini. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, saudara. Ada 5 serambinya di sana. Ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab, ayat 4, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara ini berkati oleh Tuhan, ya, memang Tuhan bisa pakai apa saja saudara. Salah satunya contohnya KKR, saudaraku ya. Ada KKR, lalu Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk melakukan KKR itu, dan Tuhan izinkan memang mujizat terjadi di sana. Ini sama seperti kolam Bethesda, saudaraku. Dan memang Tuhan izinkan kolam itu, satu waktu itu malaikat boleh turun di sana, dan mungkin kaki malaikat menggoyangkan air itu sehingga air itu mulai bergelombang, saudara. Dan mungkin juga bisa malaikat mandi di sana, tapi saya bilang mandi nggak mungkin, malaikat itu tuh nggak butuh air untuk mandi karena dia roh, saudaraku. Ya, tetapi faktanya saudara, Alkitab mencatat bahwa kolam Bethesda itu ketika airnya mulai bergoyang karena malaikat turun di sana dan menggoncangkan air itu, Alkitab menulis saudaraku, siapa saja orang yang sakit yang pertama kali, coba saudara lihat, pertama kali, berarti yang kedua bagaimana dong? Haleluya. Yang pertama sekali masuk ke kolam itu, saudaraku, dialah orang yang beruntung dan dia disembuhkan penyakitnya. Apa saja penyakitnya sembuh, saudaraku. Ya, kalau dia buta pasti waktu dia lompat pertama kali, saudara, maka butanya itu akan celik dan dia bisa melihat. Kalau dia tadi orangnya yang tuli, ketika dia nyemplung di kolam itu, maka tulinya itu akan terbuka. Ketika dia lumpuh, ketika dia lompat ke dalam kolam itu, maka dia tidak lumpuh lagi. Tetapi pertanyaannya saudara, ketika mereka mengharapkan air kolam itu mulai bergelombang, saudaraku, mereka rebutan, hanya satu saja yang sembuh, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ada banyak di antara mereka yang menunggu-nunggu. Mungkin saudara, air kolam itu mulai bergelombang itu mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun sekali, atau mungkin bisa 5 tahun sekali, lama sekali saudaraku. Dan itu sebabnya dalam kisah ini ada orang lumpuh yang sudah puluhan tahun belum sembuh-sembuh, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat ya. Haleluya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun, saudaraku. 38 tahun itu bukan waktu yang cepat, saudara, tapi itu sudah sangat lama, dan ini penderitaan yang paling panjang menurut saya. Ada banyak orang-orang begitu kena stroke, sakit lumpuh, itu tidak nyampe 10 tahun rata-rata sudah meninggal, saudara. Karena stroke ini adalah akibat dari gagalnya fungsi organ tubuh, saudaraku. Ya, jadi kalau dia bisa bertahan 10 tahun atau 15 tahun itu sudah hebat. Tapi ini dikatakan saudara, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara, lumpuh, tidak bisa berjalan. Ayat yang ke-6 kita perhatikan, saudaraku. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Haleluya. Siang hari ini dengar baik-baik. Mungkin engkau juga menghadapi atau mengalami persoalan yang sama. Mungkin engkau juga mengalami sebuah masalah, saudara, sakit penyakit. Sudah lama Pastor Daud, aku sakit, aku sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Aku sudah pergi ke dokter, ke rumah sakit yang paling hebat pun aku tidak sembuh. Bahkan jalan terakhir saya sudah pergi ke orang-orang pintar juga nggak sembuh, Pastor Daud. Saya sudah putus asa, mau bunuh diri, saya takut. Mau seperti apa lagi ini, Pastor Daud? Sudah lama
sudah lebih puluhan tahun. Dengar baik-baik, kalau engkau mau menghidupi firman Tuhan ini, saudara, kalau engkau mau percaya dengan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar ini, saudaraku, maka saya percaya Yesus bertanggung jawab dengan firman-Nya. Yesus bertanggung jawab dengan apa yang Dia katakan. Kalau engkau responi saja, lihat keajaiban itu akan terjadi dalam dirimu, saudaraku. Pertanyaannya, berapa banyak kita sudah dengar khotbah, berapa banyak kita mungkin pergi ke KKR, tapi kita tidak alami mujizat itu. Why? Kenapa, saudara? Karena engkau tidak respon dengan firman-Nya. Engkau asik melihat hamba Tuhan yang diurapi, engkau asik melihat mujizat-mujizat yang sedang terjadi, tapi engkau tidak responi firman yang disampaikan. Sebenarnya rahasianya itu firman-Nya, saudaraku. Ketika engkau buka hati, ketika engkau menanti-nantikan itu, maka keajaiban itu akan terjadi saat itu juga, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya siang hari ini, dimanapun engkau berada, siapapun engkau, apapun keadaanmu, dengar baik-baik. Kalau engkau mau responi firman Tuhan ini, Pastor Daud tidak perlu sebenarnya untuk berdoa buat saudara. Ketika engkau dengar firman Tuhan ini dan engkau taruh di hatimu dan engkau mulai melakukannya, mengaplikasikannya dalam hidupmu, saya percaya firman ini adalah kekuatan Allah. Injil ini adalah kekuatan Allah. Firman ini adalah roh Allah, saudaraku. Dia akan bekerja di dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dalam penyakitmu, dalam masalahmu, dalam pergumulanmu, dalam apapun persoalanmu, saudara. Dia akan bekerja secara otomatis, saudaraku. Haleluya. Dengar baik-baik, saudara. Kita akan lihat apa yang terjadi sebenarnya terhadap orang lumpuh ini. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, saya akan baca sekali lagi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu, saudaraku, haleluya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, telah lama. Yesus tahu, saudara, dia sudah lama menanggung penyakit itu. Karena Yesus sering-sering juga lewat di situ. Yesus sebenarnya tahu kolam itu yang goncangkan itu siapa. Yesus tahu, saudara. Dan Yesus ingin melihat orang-orang yang respon terhadap gelombang itu, yang berjuang untuk segera masuk ke dalam kolam Bethesda. Dan Yesus tahu, tapi Yesus perhatikan orang lumpuh ini. Sudah 38 tahun dia tidak juga sembuh-sembuh. Karena apa, saudaraku? Haleluya. Tapi Yesus kasihan sama dia. Yesus sayang kepadanya, saudara. Dan Yesus berkata begini, saudaraku, ya. Haleluya. Dan sementara orang menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului dia. Kata Yesus kepadanya, saya baca ayat 6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Haleluya. Siang hari ini bukan saya yang ngomong, saudara. Saya hanya membacakan kalimat yang ada di Alkitab ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau mengalami mujizat dalam hidupmu? Kalau engkau katakan mau, saudaraku, mari kita maju ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara lihat, saudara, orang lumpuh ini berpikir, lihat, dia berpikir, guru, ya, aku selalu berjuang untuk ke kolam itu, tapi orang lain sudah mendahuluinya. Pikirannya yang ke kolam itu, saudaraku. Pikirannya yang ke kolam itu. Dan tidak ada orang yang mau menolong aku. Kembali lagi pikirannya, saudara. Pikirannya berharap ada orang yang mau angkat dia untuk lompat ke kolam itu. Pikirannya selama 38 tahun, pikirannya selalu bekerja, saudaraku. Haleluya. Yesus katakan tadi, maukah engkau sembuh? Tetapi jawab orang lumpuh ini masih berdalih masalah pikir. Ya Tuhan, engkau kan tahu aku tidak punya modal, Tuhan. Bagaimana saya bisa usaha? Bagaimana saya bisa bisnis? Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Kalau engkau berpikir engkau sudah mapan dulu baru engkau bisa melakukan usaha, engkau salah, saudaraku. Tuhan mau pakai kita dengan cara apa yang kita tidak punya. Tuhan mau lakukan keajaiban itu, saudaraku. Jadi jangan pernah berpikir tunggu saudara mapan, tunggu saudara kuat, tunggu saudara stabil, tunggu saudara aman, tunggu saudara damai, tunggu saudara kaya, saudara baru engkau mau melakukan. No, tidak bisa, saudaraku. Haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ya, orang lumpuh ini pantesan, saudara, sampai 38 tahun dia sakit karena yang bekerja pikirannya. Haleluya. Seharusnya, saudara, ini saya berandai-andai, seharusnya dengar baik-baik ya.
Kalau tahun ini dia ternyata gagal, harusnya dia mulai bergeser lebih dekat lagi. Aku dengan perjuangan sekuat tenaga, aku harus lebih dekat lagi. 38 tahun kalau setiap waktu dia mulai bergeser, saya yakin dia sudah di bibir kolam itu. Ketika malaikat datang ke kolam itu, dia pasti jatuh. Tapi ternyata dia masih ada di tempat itu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Perhatikan baik-baik, ya. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Lalu orang itu menjawab, saudara, dia ceritakan tadi kasusnya, pikiran-pikirannya semua dituangkan. Kata Yesus, ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, perhatikan baik-baik, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah, saudaraku. Yesus cuman bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus enggak tumpang tangan. Yesus enggak tengking, hai setan yang mengikat orang ini sehingga menjadi lumpuh, keluarlah. Yesus enggak bilang begitu. Maukah engkau sembuh? Kalau engkau mau, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara lihat, orang lumpuh itu berpikir, saudara, aku ini lumpuh Yesus, bagaimana mungkin aku mau bisa bangun? Bagaimana mungkin engkau suruh saya angkat tilam? Bagaimana mungkin engkau suruh untuk berjalan? Itu dia pikir begitu. Tapi ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dalam hatinya, aku mau Tuhan. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sekali lagi, Yesus tidak sentuh tubuh orang itu. Yesus tidak tengking orang itu, saudaraku. Cuman dia kulik pikirannya, dia cuman touch pikirannya. Yesus cuman sentil pikirannya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara lihat, ketika orang lumpuh itu dengar perkataan Yesus, bangunlah, haleluya, dia coba bangun, saudara. Loh, kok saya ternyata bisa berdiri? Lah, kok saya bisa berdiri? Dia angkat tilam, saudara. Lah, kok saya kuat? Ada apa ini? Ada apa ini? Lalu dia angkat tilamnya, dia coba jalan. Loh, ternyata saya bisa jalan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku. Ketika mindset kita, ketika pikiran kita tancapkan keraguan-raguan, aku nggak bisa, aku lagi nggak enak badan. Ketika sesuatu yang negatif, selalu yang negatif di pikiranmu, engkau katakan, aku tidak bisa, aku tidak jalan, aku tidak orang kaya, aku orang miskin, aku orang bodoh, maka mindsetmu itu akan nancap di pikiranmu, saudaraku. Orang lumpuh ini 38 dia, saudara, kena lumpuh itu karena dia mulai berpikir. Tadinya mungkin dia cuman hanya lagi lemah, saudara. Dia mulai duduk, aku malas, aku nggak bisa berdiri, aku nggak mau pergi, aku mendingan tidur saja di tempat tidur. Mulai besoknya lagi, aku kayaknya kakiku lagi dingin nih, lagi lemas, aku nggak bisa berjalan. Lama-lama benar-benar tubuhmu itu benar-benar stuck, saudaraku. Haleluya. Yesus cuman hanya bangunkan pikirannya. Engkau tidak sakit, engkau tuh tidak lumpuh, cobalah berdiri, cobalah bangun, coba ayo sekarang bangun. Ketika dia dengar perkataan Yesus, saudaraku, maka dia mulai mencoba berdiri. Ternyata dia bisa berdiri. Lalu dia angkat tilamnya dan kemudian dia berjalan. Dia malu sendiri, saudaraku. Nah, sering sekali kita masuk dalam pencobaan, sering sekali kita masuk dalam persoalan karena mindset kita ini tidak benar, saudaraku. Makanya Tuhan sering sekali berperkara dengan kita. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang sakit berkata, aku sembuh. Itu perkataan iman, saudara. Tapi kalau engkau sudah mulai mengklaim, menjudge dirimu sendiri, aku sakitlah, aku miskinlah, aku nggak punya apa-apalah, aku menderitalah, aku benar-benar kerelah, aku bangkrutlah, aku sialah, maka itu akan terjadi dalam hidupmu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Ini yang pertama. Ternyata pikiran kita itu yang membuat kita sendiri menderita, saudara. Dan mulai sekarang ini, apapun penyakitmu, kalau engkau mulai kakimu, lututmu pegal-pegal, saudara boleh sentuh begini, saudara. Aku percaya kakiku ini dikuatkan sama Tuhan. Aku percaya aku bisa ke gereja dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mataku sekarang udah mulai capek. Aku percaya dalam nama Yesus pasti disembuhkan. Haleluya, haleluya. Saudara boleh ambil dompetmu, saudara. Saudara bilang, sekalipun dompetmu masih kosong, saudara, saudara buka begini. Dalam nama Yesus aku percaya dompetku ini pasti berisi. Dalam nama Yesus pasti dompetku ini diberkati sama Tuhan. Sekalipun nggak tahu saudara caranya seperti apa, sekalipun saudara mungkin tidak punya harapan dengan apapun, tapi Tuhan bisa buka jalan ketika engkau meletakkan imanmu kepada Tuhan, saudaraku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar baik-baik. Kalau engkau sudah menancapkan negatif mindset di sini, saudara, maka negatif semualah yang terjadi di dalam tubuhmu. Peredaran darahmu pun mulai negatif, lambungmu pun mulai negatif, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, anxiety, semuanya paket, saudaraku. Itu yang membuat orang akhirnya nggak bisa tidur, itu yang membuat orang darah tinggi, itu yang membuat orang asam lambung, itu yang membuat orang sakit ginjal, itu yang membuat paru-parunya pendek, saudara. Haleluya. Karena ketika kecemasan itu berkuasa di dalam pikiranmu, napasmu pun pendek. Engkau lari pasti tidak bisa. Tapi ketika engkau bersuka cita, engkau bisa lari secepat mungkin, saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Rubah sekarang mindsetmu. Tuhan mau rubah engkau sekarang. Dimanapun kau berada. Mungkin kau sedang tergeletak di dalam tempat tidur, di atas tempat tidur. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau engkau digerakkan Roh Kudus oleh firman ini, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mulailah engkau bangun di dalam imanmu. Mulailah engkau berdiri. Tuhan, tolong saya. Aku mau bangun, Tuhan. Aku mau bangun. Orang yang seperti itulah yang akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan enggak akan biarkan kau sendiri. Karena engkau meresponi firman-Nya, saudaraku, maka Yesus Allah kita bertanggung jawab untuk membuat keajaiban di dalam hidupmu. Haleluya. Karena ini firman-Nya Dia bertanggung jawab dengan apa yang saudara imani. Dia bertanggung jawab dengan apa yang saudara hidupi, saudaraku. Dia nggak mungkin mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Dia nggak akan mungkin mengecewakan saudara dan saya. Dia nggak mungkin memalingkan ini. Dia tanggung jawab dengan semua firman Tuhan ini, saudara. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Mindset kita dirubah sama Tuhan. Haleluya. Dengar baik-baik. Anak-anakmu mungkin kurang pintar, saudara, belajar. Ya, mungkin guru-guru sudah mulai sedikit agak bosan dengan anak-anakmu. Thank you banget ya. Mungkin guru-guru sudah sering mengingatkan dan memanggil engkau ke sekolah karena anak-anakmu tidak bisa mengikuti mata pelajaran. God bless you, Stefano. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, engkau panggil anak-anakmu dan bilang sama mereka bahwa engkau adalah ciptaan Allah. Engkau diciptakan sempurna adanya. Aku percaya, papa mama percaya, engkau pasti akan bisa mengikuti mata pelajaran sesulit apapun. Aku percaya Roh Kudus akan mengajari engkau, memberkati engkau. Aku percaya Allah kita akan menolong engkau dalam saat belajar. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Engkau panggil anak-anakmu semua, engkau doakan, imani, saudara. Engkau akan lihat anak-anakmu akan berubah secara perlahan-lahan. Mereka mulai percaya diri. Secara perlahan-lahan mereka mulai belajar dan mulai memperhatikan karena Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Di ladangkah engkau? Kalau engkau sedang menanam singkongkah? Engkau sedang menanam padikah? Dengar baik-baik sebelum kau menancapkan singkong itu, saudara. Batang per batang itu sama seperti petani lain tanam, saudaraku. Batang singkong yang saudara tanam itu sama ukurannya dengan petani-petani yang ada di kampungmu. Tapi sebelum engkau tancapkan itu, bilang dalam nama Yesus, buah-buah hasil daripada singkong yang saya tanam ini akan gedenya sebesar tangan, bahkan sebesar paha saya. Memang Tuhan nggak bisa lakukan itu, bisa Dia sanggup, saudara. Yang penting libatkan Tuhan dalam setiap perkara yang kau hadapi, saudaraku. Haleluya. Daganganmu engkau sentuh, engkau pegang daganganmu, engkau tumpang tangan. Tuhan, aku tidak mengerti siapakah pembeli-pembeli barang-barang yang kujual ini, Tuhan. Tapi engkau sangat tahu. Kirimkan orang-orang itu, mungkin bukan dari kampung ini, tapi dari wilayah lain datang untuk membeli barang-barang yang aku jual ini, Tuhan. Haleluya. Itulah Sabat bagi Tuhan, saudaraku. Tuhan sangat rindu memberkati anak-anaknya di hari Sabat. Bahkan Yesus berkata, siapakah di antaramu kalau engkau punya lembu atau kambing 1 ekor masuk ke dalam lubang, sekalipun pada hari Sabat engkau tidak menolongnya? Tidak ada, pasti ditolong. Demikianlah Bapa kita, Tuhan kita, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, saudara. Ketika kita masuk ke dalam lubang, ada persoalan, dengar baik-baik, panggil Dia. Tuhan, aku percaya engkau menolong kami dalam persoalan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saya percaya siang hari ini, saudaraku, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah kemudian, saudara, lewat perkataan Yesus ini, orang lumpuh ini, saudaraku, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman-Nya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah roh, saudaraku. Ketika orang lumpuh ini mendengarkan firman Tuhan itu, saudara, sekalipun kata-kata Yesus itu adalah bangun, angkatlah tilammu
dan berjalanlah, itu firman, saudara. Ketika siang hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang lemah, engkau sedang putus asa, Tuhan bilang keluar dari masalahmu. Jangan kau berlarut-larut dari masalahmu. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jangan putus asa, saudaraku. Jangan stay di tempat, berjalan dengan Tuhan. Tuhan suka orang yang bergairah. Tuhan suka orang yang punya semangat. Tuhan suka orang yang berharap sama Dia, saudaraku. Haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ada dua kenyataan yang kita dengar hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan. Responi, saudara, responi firman Tuhan ini. Pastor Daud tidak bisa lihat secara monitor keadaan saudara, saudaraku ya. Pastor Daud tidak bisa dengar curhatan saudara secara langsung. Pastor Daud tidak bisa mengkonseling saudara secara pribadi. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan yang saudara dengar ini cukup mewakili saudara. Dari Allah langsung, Dia menyatakannya. Percayakah engkau? Haleluya. Percayakah engkau akan firman-Nya? Haleluya. Kalau engkau berkata aku percaya, ikuti, saudaraku. Ikuti. Dengar baik-baik. Engkau mungkin sedang akan merintis usaha. Engkau katakan aku nggak punya tempat, pastor. Aku nggak punya modal. Mulailah bergerak dengan apa yang saudara bisa kerjakan. Mulai lakukan. Belajar dikit-dikit. Cari tahu dari mana bahannya. Cari tahu bagaimana cara kerjanya. Mulai praktekkan, saudara. Saya percaya engkau akan melihat perkara besar dari perbuatanmu itu, saudaraku. Tuhan suka orang yang mulai dari awal, tidak tiba-tiba langsung kaya, pinjam modal ratusan juta, langsung engkau mau usaha, belum tentu berhasil, saudara. Tapi sesuatu yang dengan tekun engkau kerjakan, saudaraku, mulai mengerjakannya, engkau libatkan Tuhan. Tuhan akan buka jalan satu-satu, sehingga engkau melihat bagaimana perjalanan itu Tuhan sertai dan engkau berhasil, saudaraku. Bangunlah, kata bangun itu jangan lemah. Bangun, come on, bangun, wake up. Semangat, Tuhan kasih semangat, come on. Tidak boleh loyo, saudaraku, tidak boleh loyo. Mungkin engkau bilang, pastor, di rumahku pastor nggak lihat, rumahku itu kosong melompong. Dengar baik-baik, engkau berdoa buat kamarmu, engkau berdoa buat ruang tamumu, Tuhan. Suatu saat nanti aku percaya berkatmu dinyatakan, rumahku ini penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Berkati, saudara, dapurmu, meja makanmu, Tuhan. Pastor Daud, engkau tidak lihat meja makan saya tidak pernah ada isinya. Mulai engkau duduk di situ, doa, Tuhan, aku percaya meja makanku ini suatu kali kelak penuh dengan makanan yang bergizi, makanan yang diberkati. Tuhan, satu kali aku akan mengundang orang-orang yang tidak bisa makan di sini. Satu kali aku akan mengundang orang-orang miskin makan di sini. Satu kali aku akan mengundang hamba Tuhan makan di sini, saudaraku. Haleluya. Engkau harus punya yang namanya bangun. Bangun itu spirit, saudara. Semangat, saudaraku. Haleluya. Orang lumpuh ini, Yesus berkata, dia tidak tumpang tangan, saudara. Dia tidak usir setan di situ. Beda dengan orang-orang yang kerasukan jahat, ya. Dia cuman bilang, "Hei, bangun. Sadar. Eleng, sadar. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah." Ternyata orang lumpuh itu tidak sakit, saudaraku. Haleluya. Tidak sakit. Dia sakit karena pikirannya lumpuh. Dia sakit karena memang perasaannya lumpuh, saudaraku. Berapa banyak kita akhirnya lumpuh. Lumpuh secara fisik, lumpuh ekonomi, lumpuh kekeluargaanmu, lumpuh rumah tanggamu, lumpuh semua bisnismu, semuanya lumpuh. Kenapa? Karena mindsetmu sudah mentok, saudara. Sudah lumpuh. Mindsetmu itu sudah bongkok dia. Kenapa? Karena engkau mulai berkata-kata negatif. Nggak mungkin, nggak ada harapan, putus asa dan segala-galanya. Semua sesuatu yang negatif yang kita pikirkan itu akan memberikan dampak yang negatif, saudara. Haleluya. Saudara yang diberkati dan yang setuju katakan amin, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Kita teruskan, saudara. Ayat 8 saya baca ulang. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Haleluya. Bagi manusia tidak boleh, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Haleluya. Manusia boleh punya peraturan, saudara. Manusia boleh punya sistem. Nggak mungkin dan nggak mungkin, tapi bagi Tuhan Dia buka jalan, engkau mungkin, saudara. Haleluya. Jadi jangan halang-halangi pekerjaan Tuhan di mana engkau sedang mengerjakan sesuatu. Sekalipun hari ini, ini kayaknya hari Jumat ya, orang-orang lagi pada sholat ya, barangkali nanti ini orang kelurahan lah, orang wali kota lah, orang mana lah, ini pasti nggak ada di tempat. Hei, Tuhan bilang bangun cepat.
Haleluya. Engkau dengar-dengaran dengan Tuhan, maka Tuhan akan tahan semua orang-orang yang berurusan dengan engkau. Tuhan akan tahan dia sehingga dia tidak pergi kemana-mana. Tuhan tahan. Dengar dia ngomong, saudara. Lakukan cepat-cepat. Kalau engkau yakin Tuhan, tolong Tuhan, aku sedang berurusan dengan orang kelurahan, tolong pegawainya Tuhan agar dia tidak pergi Tuhan, aku mau ke sana Tuhan, aku ada urusan penting ini Tuhan, cepat pergi ke sana. Tuhan sudah menahan orang itu. Jangan saudara bilang ini kan hari Jumat, percuma ya kan, apalagi ini begini dan begitu saudaraku, maka engkau akan mengalami kesulitan demi kesulitan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, justru di hari Sabat itu Tuhan banyak melakukan sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Dengar, hari Sabat itu tidak hanya hari Sabtu, hari Sabat itu tidak hanya hari Minggu bagi agama-agama yang meyakininya, tapi hari Sabat itu setiap hari. Makanya mari bersabat dengan Tuhan. Itu sebabnya Pastor Daud diminta oleh Tuhan untuk boleh memberitakan firman Tuhan kapanpun. Ya, waktunya kapanpun, mau pagi, siang, dan malam. Kalau Pastor Daud disuruh Tuhan maju, cepat maju. Sebab banyak anak-anakku yang sedang menantikan kebenaran firman Tuhan. Aku ingin memberkati mereka. Aku ingin melepaskan mereka dari rantai-rantai belenggu. Aku ingin membangunkan mereka. Cepat sampaikan kebenaran firman-Ku. Itu sebabnya siang hari ini, saudara yang menerima kebenaran firman Tuhan ini, mindsetmu segera dirubah, saudaraku. Haleluya. Pakai dengan perkataan firman Allah. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Ya, ayat ke-9 saya baca ulang, saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudaraku, haleluya. Saya mau bilang begini, ketika saudara mulai meragukan firman Tuhan, itu juga dosa. Sekali lagi, anak-anak Tuhan tidak menyadari hukum kebenaran. Daud menuliskan, ajari aku untuk taat perintahmu, peraturanmu, dan hukum-hukummu. Ada 3, perintah-perintahmu, peraturan-peraturanmu, dan hukum-hukummu. Daud lulus di 3-tiganya, saudara. Tapi berapa banyak kali kita melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu sebabnya kutuk-kutuk itu terus datang dan menyerang kita, saudara. Haleluya. Tapi kalau kita taat menjaga kebenaran, kekudusan dalam segala hal, pasti Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Kita baca lagi, saudaraku, ya. Ayat yang ke-15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan diri dengan Allah. Dengar baik-baik, saudaraku. Bapa kita itu sangat senang untuk memberkati. Tulis baik-baik. Sampai hari ini Bapakku masih bekerja. Itu artinya karena Allah kita itu Maha Kasih, penolong, Tuhan sedang menjelajah ke seluruh dunia untuk mencari orang-orang yang sedang minta tolong. Oke? Allah Bapa kita sampai hari ini, bukan hanya hari Sabat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, haleluya, dia bekerja buat saudara. Dunia selalu mengintimidasi saudara. Dunia berusaha untuk membuat saudara sengsara, tapi Tuhan datang untuk memberkati engkau dengan limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Terpujilah Yesus, Raja di atas segala raja.
yang menjadi Tuhan atas hari Sabat bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang Pastor Daud sudah bagikan. Saya percaya ketika engkau meresponi perkataan firman, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah, engkau akan melihat keajaiban dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih.